Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan mengkaji tentang kalimat insya Allah yang Allah anjurkan di dalam surat Al-Kahfi. Saya beri tema mengucapkan insya Allah dengan cara ma'rifatullah. Perlu diketahui sebelumnya, makna ma'rifatullah adalah orang yang telah menduduki makom mengenal terhadap Allah. Mengenal terhadap Allah dengan Allah itu sendiri, bukan dengan persangkaan, bukan dengan dugaan. Salah satu barometer seseorang itu mendapat kedudukan di sisi Allah adalah satu, ketika disebut nama Allah gemetar hatinya. Yang kedua, ketika disebut ayat-ayat Allah menyucurkan air mata. Ketiga, seringkali mendapatkan petunjuk di dalam mimpinya, seperti hanya yang dialami Nabi Muhammad SAW. Beliau seringkali menangis daripada tertawa. Beliau matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur, walaupun dalam keadaan tidur secara jasadnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari banyak sekali kisah nyata mimpi yang dialami Nabi. Begitu juga di dalam Al-Quran. Beberapa ada di antaranya firman-firman Allah yang menyebutkan tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Mimpi adalah bagian dari ma'rifatullah. Di dalam mimpi itu ada af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, yang mana hal itu terkadang mengandung ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan juga ma'rifat. Sekarang yang ingin saya bahas adalah tentang salah kaprahnya saudara-saudari kita di dalam mengaplikasikan kalimat insya Allah yang artinya jika Allah menghendaki. Banyak orang ketika mendengar seseorang mengatakan, misalkan, aku akan datang besok insya Allah. Lalu mendengarnya, yang mendengar mengatakan, loh kok insya Allah? Loh iya insya Allah. Ya usahain dong. Loh iya insya Allah. Jadi yang mendengar itu tidak memahami ilmu syariat, tidak memahami peraturan-peraturan Allah, bab yang halal, bab yang haram. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24, Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Pada surat tersebut Allah itu mengajarkan sekaligus memperingatkan kepada kita agar kita menghilangkan keakuan kita. Janganlah kita merasa sok tahu, mampu dengan diri kita sendiri, memastikan besok pasti akan terjadi sesuai dengan niat apa yang akan kita kerjakan. Jangankan esok hari, beberapa detik kemudian bisa saja kita itu meninggal setelah membuat janji. Makanya Allah menganjurkan pada surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24 yang tadi untuk mengikatkan kata insya Allah jika Allah menghendaki. Karena apa? Takdir seluruh makhluk Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya, ada kadar-kadarnya. Dan itu sudah Allah firmankan yang tersirat di dalam beberapa dalil. Pada surah Al-A'la ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, dan yang menentukan kadar masing-masing. Pada surat Al-Furqan ayat 2, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal itu di dalam beberapa hadis.
Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi, beliau bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah. Lalu sejak saat itu terjadilah sesuatu sejak ditakdirkan hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Untuk itulah, saudara-saudariku, kita itu dianjurkan oleh Allah mengikatkan kalimat insya Allah jika Allah menghendaki ketika berjanji. Walaupun kita seolah-olah bisa melakukan hal itu. Merasa sudah sehat, misalkan besok sepertinya nggak sakit. Tiba-tiba pagi-pagi sebelum kita berangkat ada saudara yang jauh datang tanpa diduga-duga. Akhirnya kita sungkan untuk tidak menemui kerabat kita yang jauh itu. Sehingga janji kita kepada teman kita yang lain tertunda atau tidak jadi dilaksanakan. Nah, itu sebagai contoh ya, contoh kecil. Kita itu harus mengikatkan kata insya Allah. Sebab jika tidak, maka kita disebut melanggar syariat. Bisa dimintai pertanggungjawaban atas janji kita. Jadi selain kita yang mengucapkan, yang menjanjikan dengan mengikatkan kalimat insya Allah, yang mendengar juga harus memahami bahwa ketika ada saudara kita yang mengucapkan kata insya Allah, itu dia dalam rangka melakukan ketaatannya kepada Allah, menegakkan syariat Allah. Jadi jangan salah arti, jangan diartikan orang ini tidak niat berarti. Itu sudah melanggar. Sudah suudzon, berprasangka buruk, padahal Allah menganjurkan untuk tidak suudzon. Maka kita harus berbaik sangka. Bisa jadi dia tuh paham tentang kalimat insya Allah dan cara penerapannya. Kalau misalkan dia benar-benar berniat untuk tidak melakukan janji itu dengan mengucapkan kalimat insya Allah, tujuannya untuk tidak datang, maka itu biarlah dia yang menanggung dosanya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 164, setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan insya Allah dengan tujuan tidak memenuhi janji itu, biarlah dia yang berdosa. Tapi kita yang mendengarkan orang yang berjanji itu jangan suudzon. Jangan juga kita menyeburkan diri kepada perbuatan suudzon yang akhirnya kita juga berdosa. Jadi orang yang mendengarkan kalimat insya Allah ketika ada orang berjanji harus husnuzon, prasangka baik bahwa dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita sebagai orang yang berjanji harus menyadari bahwa kalimat insya Allah itu diucapkan karena kita benar-benar bersungguh-sungguh memenuhi janji itu, namun terikat dengan firman Allah untuk menegakkan syariat, untuk mengikatkan kalimat insya Allah pada janji yang kita sebutkan itu. Nah, jadi dua hal ya, harus sama-sama ma'rifatullah. Yang mendengarkan harus husnuzon, berprasangka baik bahwa orang berjanji itu adalah orang yang tujuannya ingin bertakwa kepada Allah, ya, berjanji dengan mengikatkan kalimat insya Allah. Sedangkan orang yang mengucapkan juga harus menyadari bahwa dia mengikatkan kata insya Allah tujuannya untuk menegakkan syariat Allah, mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi janji itu kalau tidak dikehendaki Allah Tuhan alam semesta. Seperti itulah saudara-saudariku, mengucapkan insya Allah dengan cara ma'rifatullah. Mengucapkan kalimat insya Allah ketika berjanji dengan kesadaran itu menegakkan syariat Allah, bukan tujuan untuk tidak datang kepada suatu janji ya, yang kita sampaikan, tapi karena takut kepada Allah bahwa hal itu diizinkan atau tidak terjadi oleh Allah. Dengan kesadaran dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.